Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Dasar-Dasar Penelitian. Terdiri dari Asya Muslim, Mutia Dewi Persimala, Rizky Auliasari, dan Wahyu Almizri. Kami akan membahas materi metodologi penelitian lanjutan. Sebelumnya, mari kita kenali apa itu riset. Riset adalah suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, ada 7 karakteristik umum dalam penelitian. Yang pertama, penelitian berasal dari satu pertanyaan atau masalah untuk stimulus dimulainya proses penelitian. Sumber dapat berasal dari sekitar kita. Yang kedua, membutuhkan tujuan yang jelas. Tujuan adalah pernyataan permasalahan yang akan dipecahkan dalam riset. Yang ketiga, membutuhkan rencana spesifik. Untuk melakukan penelitian, rencana kegiatan disusun secara sistematis agar hasil penelitian bisa maksimal. Yang keempat, penelitian biasanya dibagi menjadi beberapa sub masalah untuk mempermudah menjawab permasalahan. Yang kelima, dilakukan berdasarkan masalah, pertanyaan, atau hipotesis riset yang spesifik. Hipotesis di sini ialah dugaan sementara. Yang keenam, riset mengakui asumsi-asumsi. Dan yang terakhir, membutuhkan data dan interpretasi data untuk penyelidikan masalah yang mendasari adanya riset. Kriteria riset yang baik. Pertama, masalah dan tujuan harus secara jelas didefinisikan. Kedua, prosedur penelitian yang digunakan harus dideskripsikan secara cukup rinci. Yang ketiga, desain penelitian harus secara hati-hati direncanakan. Yang keempat, yaitu peneliti harus melaporkan secara terus terang kekurangan-kekurangan dalam prosedur serta dampaknya. Yang kelima, metode analisis yang digunakan harus tepat. Yang keenam, kesimpulan harus meyakinkan. Yang ketujuh, yaitu peneliti mempunyai pengalaman seperti reputasi yang baik dalam penelitian dan suatu integritas yang diakui. Kedelapan, menjunjung tinggi kode etik dalam penelitian. Jenis-jenis penelitian. A. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. B. Penelitian survei dan non-survei. Survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau melalui pos email maupun telepon. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan karakteristik dari populasi. Yang menjadi pembedanya dengan penelitian non-survei adalah berdasarkan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan informasi seperti mempelajari dokumen, konten analisis, observasi, etnometodologi, dan eksperimen di laboratorium. C. Penelitian dasar dan terapan. Penelitian dasar disebut juga penelitian murni, merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, preposisi, maupun teori baru. Sedangkan penelitian terapan lebih menekankan pada penerapan ilmu, aplikasi ilmu, ataupun penggunaan ilmu untuk dan dalam masyarakat, ataupun untuk keperluan tertentu. D. Penelitian kebijakan, penelitian evaluatif, dan penelitian pengembangan. Penelitian kebijakan harus digunakan secara hati-hati dan sadar kapan suatu kebijakan yang diambil sudah wajar untuk diteliti, agar meminimalkan salah tafsir terhadap kesimpulan yang akan diambil nantinya. Penelitian evaluatif diarahkan untuk menilai sesuatu yang sedang berlangsung atau berjalan, dapat berupa kebijakan yang sudah dikeluarkan ataupun suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sedangkan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk menyusun dan mengembangkan suatu model, pola, atau produk baru seperti model pembelajaran, kreatif, dan konstruktif, atau model pendidikan anak-anak berkemampuan khusus bagi di daerah tertinggal. Baiklah, sekian materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.